Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Anda hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Ya. Terus kita lebih dekat lagi sama Allah, sehingga Allah lebih cinta sama kita. Betul banget. Apalagi besok weekend ya. Pastinya ini juga lagi happy banget semuanya juga. Dan hari ini kita akan membahas pembahasan yang kalau membahas ini pasti kita langsung pengennya berbuat baik aja. Karena kita akan bahas tentang kematian. Kematian. Betul banget. Kita nggak tahu kapan dipanggil, tapi sebenarnya ini sebuah antisipasi. Betul ya, banget. Dan beberapa pihak sudah menawarkan kepada masyarakat mengenai tempat pemakaman. Benar banget, dan kita tidak pernah memikirkan bahwa ada yang namanya biaya pemakaman. Sebenarnya bagus juga sih ya, jadi supaya tidak apa namanya merepotkan anak cucunya mungkin ya. Benar banget. Jadi waktu itu juga teman saya ada yang sampai 2 miliar beli untuk dia meninggal, nanti saya nggak tahu kapan. Allah. Nah sekarang nih pemirsa, kita akan bahas tentang biaya kematian. Langsung aja kita saksikan liputannya berikut ini. Ya. Berapakah rincian biaya alam kubur? Sebelum memasuki alam kubur, kita diharuskan untuk mempersiapkan bekal sedini mungkin. Bekal tersebut berupa amalan baik selama kita hidup di dunia. Namun, tak hanya bekal amalan baik saja yang harus dipersiapkan. Bekal berupa materi seperti biaya untuk menguburkan jenazah, biaya untuk membeli perlengkapan kematian pun harus dipersiapkan. Kali ini, tim Berita Islami masa kini mencoba untuk menguak berapakah rincian biaya kematian. Berikut rincian biaya alam kubur versi Berita Islami masa kini. Dimulai dari paket perlengkapan jenazah seperti kain kafan sepanjang 13 meter, 2 buah tikar, kapas 2 bungkus, sabun, shampoo, kapur barus, bedak, cotton buds, benang, jarum, sisir, minyak wangi 2 botol kecil, celak mata, powder puff, dan air mawar. Paket perlengkapan jenazah tersebut memiliki rincian harga sebagai berikut. Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah proses pemakaman. Di zaman yang sudah canggih ini, nyatanya Anda tak perlu lagi kerepotan mengurus pemakaman jenazah. Jika Anda mencari di internet, banyak orang yang menawarkan bisnis layanan kematian, di mana ada paket-paket yang ditawarkan oleh mereka, lengkap dari proses menyediakan perlengkapan jenazah, mengkafani, memandikan, hingga menguburkan. Biasanya, mereka menawarkan 2 jenis paket layanan kematian, seperti paket hemat dan paket standar. Paket hemat seharga Rp700.000 dari mendapat perlengkapan jenazah, memandikan, dan mengkafani, tidak termasuk proses penguburan. Sedang untuk paket standar, Anda harus membayar lebih mahal, yaitu Rp1.750.000 dengan fasilitas perlengkapan jenazah, memandikan dan mengkafani jenazah, kayu patok makam, upacara pemakaman, dan mobil ambulan khusus dalam kota. Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah biaya alam kubur itu sendiri, atau biaya mengontrak kuburan, atau biaya membeli makam. Untuk mengetahui secara detail, tim Berita Islami masa kini menelusuri langsung ke beberapa TP atau taman pemakaman umum dan salah satu pemakaman syariah milik swasta yang ada di Karawang. Lalu, berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengontrak rumah masa depan kita di taman pemakaman umum? Biaya pemakaman itu ya tidak perlu ada persiapan, karena hanya harus dibusnya saja sesuai dengan lokasi bloknya masing-masing. A1 misalnya makam yang paling depan, kalau di depan sana dekat kantor itu ada A1, ke dalam A2, ke belakang sekali A1. Nah itu posisi untuk letak jauhnya, itu untuk membedakan A1, A2, dan A1. Sedikit berbeda dari TPU Jeruk Purut, di TPU Karet Bifak, golongan makam dibagi menjadi 5 blok dan disediakan 1 blok dengan biaya Rp0. Untuk 3 tahun biaya pemakaman yaitu 100.000, 80, 60, 40.000, dan A3 gratis itu. Ada 5 kelas itu. Kalau pemakaman memang bahkan gratis, bahkan juga ada yang disubsidi sama Pemda. Malah mereka dapat santunan itu sebesar 800 berapa 200.
tanpa dipotong apapun, 850 atau 825 lah gitu ya. Itu untuk artinya mereka berhak di mana saja, artinya bukan yang gratis, itu bukan blok-blok di mana saja, dengan catatan mereka ada SKTM atau kartu Gakin dan surat-surat yang lain. Itu nanti pihak Pemda memberi bantuan ataupun subsidi. Berbeda dengan TPU, pemakaman swasta yang memang tidak mendapat subsidi pemerintah, tentunya harga yang ditawarkan pun menjadi lebih mahal. Termasuk pemakaman swasta yang sangat menjunjung nilai syariah ini. Di pemakaman ini, pemakaman dibagi menjadi 3 tipe. Ada yang namanya kita sebut dengan tipe single, artinya satu liang lahat. Ada lagi kita sebut dengan tipe double, artinya 2 liang lahat. Nah, kalau tipe single itu artinya semua sama. Kalau kita melihat di TPU itu ada hampir semuanya tipe single. Kalau tipe double artinya 2 liang lahat ini dikasih privasi dengan karangan taman. Jadi dibatasin dengan taman yang kira-kira mungkin setengah lutut ya, gitu. Bahwa ini adalah lokasinya yang bersangkutan. Jadi kalau dia ziarah, inilah areanya dia, gitu. Itu yang disebut dengan double. Family itu ada lagi, tipe family itu ada 4. Jadi biasanya karena kita dulu lama dengan keluarga bencana, anaknya 2, maka suami, istri, dan anak 2. Seperti itu tipe-tipenya. Lalu, berapa harga yang ditawarkan untuk setiap tipenya? Dan apa saja yang bisa didapat dengan harga yang ditawarkan? Dengan tipe single, itu kita harganya 25,5. Itu udah all package termasuk apa aja? Ya, ini hanya makamnya aja. Nah, di makam ini 25,5 itu dengan luas 4,5 meter persegi, itu rata-rata per meternya kita jual itu sekitar 4 jutaan. Sementara orang yang beli makam ini mendapat suatu garansi bahwa dia akan dipelihara makam ini, tamannya dengan hijau rumput itu selama-lamanya. Ya, sistemnya adalah kita membeli tanah sehingga kita tidak perlu membayar apapun lagi setiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan biaya proses pemakaman di masing-masing tempat pemakaman? Untuk persediaan yang lain-lainnya seperti tenda, ya, kursi, sistem kita sudah disubsidi. Di sini memang semua setelah Pemda ini, zaman ya saya sebut Pak Ahok ini, memang selalu TPU dijatah tenda kebutuhannya berapa, sound system sampai kursi ya. Ada, kami disediakan tenda 5 set, kursi juga ada 100, sama sound system ada 4. Itu digunakan juga dan artinya digratiskan gitu. Sama lewat perintahnya begitu. Tentu berbeda lagi dengan TPU. Pemakaman swasta biasanya memiliki paket harga yang disediakan untuk proses pemakaman. Selain itu, kalau kita bandingkan dengan swasta nih ya, ada kan ada beberapa, saya nggak sebutkan beberapa nama pemakaman swasta, kita adalah Islam. Nah, inilah yang jadi lebih mahal dibandingkan dengan yang lain. Satu misalnya, kalau misalnya kita ada paket kita juga yang namanya mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, kemudian sampai menyolatkan dan mengantarkan ke makam. Dan di makam pun semuanya sudah dipersiapkan. Jika sudah dikuburkan, yang tidak boleh luput adalah kebersihan makam itu sendiri. Biasanya, banyak pihak keluarga yang ingin makam kerabatnya diberi porselen atau dibersihkan setiap hari. Lalu berapakah harga perawatan makam? Kebersihan sendiri memang kita untuk sementara ini kita masih swadaya ya, karena menunggu anggaran dari dinas gitu ya. Sampai sekarang belum ada kata palu. Ya, kita juga mengharapkan secepatnya seperti itu. Hal serupa diungkapkan pula oleh Ketua TPU Karet Bifak, bahwa perawatan makam diserahkan kepada pihak keluarga dengan menunjuk siapapun yang mereka percaya untuk merawat makam tersebut. Sedang untuk pemakaman swasta, biaya yang sudah dibayar untuk membeli makam sudah termasuk untuk biaya perawatan selamanya. Jadi Anda sudah tidak perlu lagi membayar biaya perawatan. Lalu bagaimana dengan sistem kuburan tumpang tindih? Biasanya kuburan ini disebut dengan kuburan kadaluarsa.
karena pihak keluarga sudah tidak lagi membayar uang perpanjangan makam selama waktu yang telah ditentukan. 3 tahun ya masa berlakunya, ditambah 3 tahun lagi dia lewat, itu sudah dianggap daluarsa. 3 tahun masa berlakunya aktif, 3 tahun masa berlakunya habis, nah itu sudah dianggap daluarsa. Sudah biasa kami artinya mau menunggunya sampai 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun itu pada waktunya 3 tahun udah ini bisa suatu waktu kita pergunakan karena memang kami perlu. Tapi bukan berarti ada juga sampai 6 tahun juga ada. Jadi kami mencari yang lebih lama, mungkin ada yang 7 tahun, 6 tahun gitu. Tapi kalau makin kesini makin lahan makin susah ya mungkin itu 3 tahun bisa langsung dipakai lagi sama yang baru. Tentu hal ini berbeda dengan taman pemakaman swasta. Jika di TPU kita memiliki batas perpanjangan makam yang harus dibayar per tahunnya, di pemakaman swasta syariah ini kita hanya tinggal membayar di awal pembelian makam saja. Setelahnya kita akan mendapat sertifikat yang menyatakan bahwa makam tersebut sudah menjadi hak milik kita. Sehingga sistem kuburan kadaluarsa pun tidak ada di pemakaman swasta. Karena mengikuti syariat, kuburan tumpang tindih di taman pemakaman ini pun ditiadakan. Sehingga kita straight, daripada kita sesuatu yang belum jelas, maka kita straight mengatakan SOP-nya tidak boleh begitu. Demikianlah rincian biaya alam kubur yang akan kita tempati sesaat di akhir usia kita sebelum memasuki surga dan neraka. Semoga kita tidak cepat merasa puas dengan bekal yang kita miliki, karena bekal materi tidaklah bernilai harganya dibanding dengan bekal amalan kita yang akan lebih sangat diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kitalah yang nantinya akan menentukan di mana rumah abadi kita di akhirat, surgakah atau neraka. Pemirsa, setelah melihat tadi sebenarnya kita juga harus mempersiapkan diri juga untuk biaya pemakaman kita nanti ya. Tapi yang harus diingat, yang lebih harus kita siapkan adalah amalan-amalan kita, karena itu lebih penting. Betul. Nanti satu harus pada seiring ya. Betul banget. Jangan mempersiapkan nanti biaya kematian segala macam, tidak ingin merepotkan anak, tapi amal-amalannya tidak ditingkatkan ya. Iya. Dan dengan adanya berita tersebut mudah-mudahan jadi semakin mengingatkan kita ya, khususnya saya ya, bagaimana kita semakin hari harus semakin lebih baik lagi. Benar banget. Tapi kalau saya ingat ya, ketika saya ke Arab Saudi itu, kalau melihat pemakaman kayak makam Bako dan yang lain-lain itu semua rata ya. Betul, Raja Saudi aja ya, cuma udah ada batu aja di atasnya gitu, nggak istimewa, nggak apa segala terlalu bermewah-mewahan juga. Betul ya. sekali. Tapi kalaupun ada nanti kelebihan rezeki, memang ingin sebuah pemakaman yang spesial mungkin ya kan tidak ada salahnya juga. Betul banget. Nah baik pemirsa, setelah ini kita akan bahas, pernah dengar nggak sih katanya kalau orang fakir itu akan lebih dulu masuk surga? Oke, mungkin juga karena cobaannya lebih berat. Atau karena yang diperhitungkan lebih sedikit daripada orang yang kaya. Saya nggak tahu, nanti kita akan bahas soal itu pemirsa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah.